各位，请以新的身份。麻烦吗？请吧。这地方这么窄，怎么拿？ Hujia pun masuk ke arena dan membawa sebuah tongkat untuk melawan penjahat tersebut. Pertarungan pun dimulai. Hanya dengan waktu singkat, ia berhasil mengalahkan penjahat yang dibilang sangat kejam itu. Padahal nggak ada jago-jagonya, anjir, badan doang gede. Rupanya pertarungan itu adalah pertarungan hidup dan mati. Siapapun yang menang harus membunuh yang kalah. Namun Hujia tidak melakukan itu. Ia pun segera pergi dari sana. Lalu selanjutnya Han untuk bertarung. Setelah selesai bertarung, mereka pun beristirahat. Xiaoyan meminta dipanggilkan dokter yang ada di sana untuk memeriksa kesehatan kepala sekolah. Tak lama kemudian, seorang dokter datang ke sana. Di sini dokter itu menggunakan teknik pengobatan yang sangat aneh yang membuat kepala sekolah sedikit kagum melihatnya. Penyakit di tubuh kepala sekolah sangatlah parah dan bisa dipastikan kepala sekolah sudah tidak bisa menggunakan kekuatannya lagi. Ia pun diberikan obat untuk kepala sekolah dan bayarannya berupa pertarungan, dan Xiaoyan harus memenangkan pertarungan itu. Sebelum pergi, sang dokter mengatakan kalau di tubuh Xiaoyan terdapat banyak sekali aura jahat. Kepala sekolah membenarkan hal tersebut. Lalu di saat ia mengunjungi guru tua, ternyata dimensi itu telah berubah menjadi gurun pasir dan guru tua sudah tidak berada di sana lagi. Ia pun panik sambil memanggil guru tua, namun tidak ada jawaban. Kini ia harus melawan penjahat di sana. Pertarungan itu pun disaksikan langsung oleh pemimpin lembah penjahat. Setelah ia berhasil mengalahkan pria itu, ia pun dipanggil oleh pemimpin lembah penjahat. Di sini, si pemimpin sangat kagum melihat Xiaoyan. Namun Xiaoyan tanpa basa-basi langsung menanyakan cara keluar dari lembah tersebut. Pemimpin itu menjawab kalau Xiaoyan mau keluar dari sana, ia harus menduduki posisi pertama dan harus mengalahkan 10 petarung. Apabila ia bisa melakukan itu, Xiaoyan akan ditunjukkan jalan keluarnya. Ia pun menyanggupi permintaan itu. Akhirnya, ia terpaksa mempelajari teknik klan aula jiwa di pedang itu dan melepaskan cincin tersebut. Lalu ia tersadar di sebuah gurun es dan bertemu dengan salah satu dari klan aula jiwa. Entah bagaimana ceritanya, pokoknya pria itu tiba-tiba mau mengajarkan teknik klan aula jiwa kepada Xiaoyan.
传你功法，能将我打败，把我消灭。可你打不过，就留下来永教你第一式，正宗的玄重铁拳法。Sambil bertarung dengan salah satu penjahat di sana, ia pun belajar teknik terlarang bersama pria di sana. Karena terus berlatih, yang membuat Xiaoyan termakan hasutan pria tersebut dan kebencian di hatinya mulai keluar. Ia seketika membenci ibunya sendiri, membenci ayahnya dan Xiao Er. Karena di hati Xiaoyan diselimuti rasa benci, pria di sana memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak Xiaoyan bergabung dengan klan Aula Jiwa. Ia mengatakan kebencian dapat membuat Xiaoyan menjadi kuat dan bisa melakukan apapun yang ia mau. 萧炎哥哥，萧炎哥哥，你醒了，好歹吃一点吧。他怎么样？好多了。干嘛这样看着我呀？又不是凶神恶煞。 Karena hal itu, sikapnya pun telah berubah, yang membuat Xiao Er tiba-tiba takut apabila dekat dengan Xiaoyan. Ia menyadari kalau Xiao Er takut dengannya sekarang. Xiao Er mengatakan kalau kakaknya ini sudah bukan seperti kakak yang ia kenal. Begitu juga dengan kepala sekolah, ia mengatakan hal yang sama. Kepala sekolah menasehatinya jangan sampai Xiaoyan termakan hasutan dari kekuatan itu, karena Xiaoyan sendiri yang nantinya akan celaka. Xiaoyan mengatakan ia melakukan semua itu agar bisa membuat mereka semua keluar dari lembah penjahat. Ia pun meminta maaf dengan Xiao Er karena sudah membuatnya takut. Kini ia sadar tentang apa yang sudah ia lakukan. Ia berjanji tidak akan terhasut lagi dengan kekuatan dari klan Aula Jiwa. Ia mengatakan apabila itu terjadi lagi, ia mau Xiao Er harus membunuhnya. Tentu saja Xiao Er tidak mau melakukannya. Singkat cerita, ia pun kembali berlatih teknik klan Aula Jiwa. Dalam waktu singkat, ia sudah bisa sedikit menguasai teknik itu. Saat di pertarungan, ia hampir saja terbunuh oleh penjahat di sana. Namun ia kembali termakan hasutan dari kekuatan itu yang membuat ia seketika menjadi kuat dan membunuh lawannya. Lalu ia pun pingsan dan tersadar di gurun es. Pria itu mengatakan besok hari adalah hari terakhir Xiaoyan bertarung, dan saat ini Xiaoyan telah menguasai teknik terlarang dari klan Aula Jiwa. Pria itu berkata apabila Xiaoyan kalah dari arena pertarungan, ia akan mengambil jiwa Xiaoyan dan menetap bersamanya di sana. Xiaoyan berkata ia akan memenangkan pertarungan itu, dan ia mengatakan tidak akan terhasut lagi olehnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Ia bertemu dengan pemimpin lembah penjahat. Pemimpin mengatakan Xiaoyan harus mengalahkan penjahat nomor 1 di sana dan harus membunuhnya. Apabila itu tidak dilakukan, ia tak akan mau menunjukkan jalan keluar dari lembah tersebut. Pertarungan akhirnya dimulai. Ternyata memang benar penjahat itu sangat kuat. Ia pun terluka oleh penjahat di sana. Di saat ia hampir kalah, tiba-tiba ia ditarik ke dimensi dan dicekik oleh pria tersebut. Pria itu marah karena ia tahu kalau Xiaoyan tidak serius melawan penjahat di sana dan tidak berniat untuk membunuh penjahat tersebut. Xiaoyan mengatakan ia tidak akan membunuh siapapun dengan pedang itu. Pedang itu pun dilayangkan hingga menusuk pria di sana. Kini Xiaoyan berhasil membunuh pria tersebut. Ternyata pria itu adalah dirinya sendiri. Ia pun terkejut melihatnya. Di sini ia baru sadar kalau musuh terbesarnya adalah dirinya sendiri. Ia pun tanpa ragu menghancurkan bagian dari dirinya sendiri yang jahat itu. Setelah itu ia kembali mencari guru tua. Lalu ia menemukan sebuah gubuk tua yang ternyata di dalamnya ada sang guru. Ia pun sujud meminta maaf atas kesalahan yang sudah ia perbuat. Ternyata api itu sedang dijaga oleh sang guru. Apabila cahaya itu padam, berarti Xiaoyan akan mati. Dan selama ini, orang yang sudah menjaga Xiaoyan adalah guru tua. Gurun pasir dan badai itu merupakan hati Xiaoyan saat ini yang sedang dirasuki oleh aura jahat. Saat ini, seharusnya Xiaoyan sudah mati. Namun guru tua dengan sekuat tenaga menjaga cahaya tersebut agar Xiaoyan tidak mati. Guru tua mengatakan kalau Xiaoyan sudah berhasil mengalahkan sisi jahatnya sendiri dan telah lulus dari godaan aura jahat di tubuhnya.
Kini Xiaoyan dipinta untuk kembali ke jalan yang benar. Xiaoyan pun dipinta untuk keluar dari sana dan mengalahkan penjahat tersebut. Di saat ia hendak dibunuh, teknik dari klan Aula Jiwa sudah berhasil ia kuasai. Ia pun dapat mengeluarkan roh dari tubuhnya. Dan itu merupakan teknik terlarang yang hanya dimiliki oleh Fan Long. Di sini Xiao kepala sekolah, dan yang lainnya sudah pasrah melihat Xiaoyan akan membunuh pria tersebut. Namun Xiaoyan di sini sudah sadar sepenuhnya. Ia pun tidak membunuh pria itu, yang membuat Xiao dan yang lainnya merasa senang. Sesaat ia menghunuskan pedang ke arah pemimpin lembah penjahat, dan terlihat beberapa orang yang sedang menonton pertarungan itu. Kini dimensi itu sudah kembali seperti semula, yang menunjukkan hati dan pikiran Xiaoyan sudah tidak terhasut lagi oleh aura jahat. Xiaoyan meminta jalan keluar dari sana, dan ia sudah tidak peduli lagi dengan pertarungan tersebut. Apabila pemimpin lembah tidak menunjukkan jalannya, ia tak akan segan-segan menghancurkan tempat itu. Pemimpin lembah penjahat akhirnya menunjukkan jalan keluarnya. Sesaat kita diperlihatkan kalau wajah orang itu ternyata sama persis dengan Xiao Namun di sini tidak dijelaskan siapa ia sebenarnya. Singkat cerita, mereka pun sudah keluar dari sana. Kepala sekolah, Xiao dan yang lainnya merasa senang melihat Xiaoyan sudah kembali ke diri aslinya. 年纪轻轻的就度过了魔镜天劫，那也是多亏了长老，让你担心了。走吧。 Di saat malam, ia menyelinap masuk untuk bertemu dengan Raja Es. Sesaat ia melihat poster buronan dirinya bersama teman-temannya. Di sini Raja Es mengatakan kalau ia tak sengaja melihat penjara di kerajaan, seperti ada seorang zombie. Tubuhnya pun dijahit, orang itu tidak makan, tidak minum, ataupun tidur. Ia curiga ada yang tidak beres dengan kerajaan sekarang. 就在前2天，他带回家去了。 奇怪了，这个人不吃。对呀，我研究了才发现的。 Maka dari itu, Raja Es akan menyelidiki dan masuk ke dalam. Xiaoyan dipinta untuk menunggu di luar. Apabila ia dalam posisi darurat, ia akan meniup seruling. 哦，行，我走了啊，你保重。30，再点一遍。 Singkat cerita, Raja Es masuk ke dalam. Dan benar saja, ia melihat beberapa pengawal kerajaan yang sudah menjadi zombie. Ia pun langsung mengalahkan mereka semua. Kalau dilihat dari kukunya, zombie itu dibuat dari kekuatan klan Aula Jiwa. Namun, karena mereka banyak sekali, Raja Es akhirnya menyerah. Ia pun dibawa menghadap ke Fama. Raja Es lalu mengambil kesempatan itu untuk membunuhnya. Ternyata itu hanyalah sebuah zombie yang menyerupai Fama. Dan Fama yang asli berada di belakangnya, bersama zombie dari ketua klan Nalan. Di sini Raja Es berhasil mengalahkannya lagi. Namun lagi-lagi itu bukanlah Fama yang asli. Dan zombie ketua klan Nalan berhasil ia musnahkan. Xiaoyan yang merasa khawatir memutuskan untuk masuk ke dalam. Raja Es lalu keliling mencari Fama yang asli. Namun ia dibawa ke tempat yang sama. 又是你，聪明，能找到这儿。不过， Ia pun diserang oleh sekelompok zombie dan berhasil ditangkap. 斗皇却没几个，我一定会亲自动手。你这个变态！ Xiaoyan yang saat itu sedang mengintip juga berhasil dilumpuhkan. Dan kini mereka berdua menjadi tahanan oleh Fama. Belum tahu Fama yang asli yang mana, namun di sini ia ada banyak sekali. Mereka berdua pun akan dijadikan zombie oleh Fama. Di saat tubuh mereka akan dijahit,
Tiba-tiba, part ke-9 pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.